Halo, perkenalkan nama saya Yohana Marlin. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari kedua pengertian pokok ini, kemudian dilahirkan atau dapat ditarik berbagai pengertian-pengertian lainnya. Dalam berbagai pengajaran tentang Pancasila, telah didalilkan bahwa Pancasila itu telah ada atau lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah negara atau filosofis Kronslag bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Dan yang keempat itu menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kelima itu mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah yang pertama itu Pancasila sebagai pemersatu bangsa, di mana ia menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Lalu yang kedua itu Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga itu Pancasila sebagai ideologi negara, di mana dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah dijajah oleh negara asing. Lalu kemudian Pancasila itu sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial dan menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Lalu yang keempat itu Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Dan yang kelima itu Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, lalu kita dapat simpulkan dari kelima peranan itu, di mana bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Kemudian, karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Kemudian, hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa yang menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakatnya pulih kembali dan menjadi stabil, maka kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkaran yang serasi dan seimbang. Dari mana? Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.